Assalamualaikum, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yuyun, calon guru penggerak angkatan 11, asal dari Sekolah Dasar Negeri 37 Lubuk Linggau. Saya akan membahas topik modul 1.1, demonstrasi kontekstual mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan berpusat pada murid. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan menurut beliau yakni menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia, maupun sebagai anggota masyarakat. 3 pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ke-1, pembelajaran yang berorientasi berpihak pada murid. Proses pembelajaran yang mendorong dan mengembangkan keaktifan murid. Kedua, pendidik menuntut kodrat anak. Kodrat alam bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri. Ketiga, trilogi pendidikan Ingarso Sung Tulada, di depan menjadi teladan, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah membangun motivasi, Tutwuri Handayani, di belakang member dorongan. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ke-1, pembelajaran berpusat pada murid yang menekankan minat, kebutuhan dan kemampuan murid, menghadirkan model dan metode belajar yang menyenangkan. Kedua, tripusat pendidikan merupakan sumber belajar yang erat kaitannya untuk keberhasilan murid, yaitu pendidikan dari keluarga, pendidikan keguruan, dan pendidikan yang ada di masyarakat. Ketiga, pendidikan yang menuntun anak sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam yang berkaitan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid itu berada, sedangkan kodrat zaman yaitu pendidikan yang menyesuaikan perkembangan saat ini. Pendidik itu ibarat padi yang melayani dan memelihara segala bentuk kebutuhan murid yang berbeda-beda. Dengan kesabaran, padi itu akan berhasil dan sukses di kemudian hari. Pertama, pembiasan sholat duha dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, kunjungan edukatif memberikan ruang belajar mandiri dan eksplorasi pengetahuan baru, yang dapat meningkatkan kompetensi belajar murid. Ketiga, pembelajaran menggunakan benda konkret, atau belajar sesuai kontekstual, dapat meningkatkan motivasi belajar. Keempat, penggunaan media audio visual informasi teknologi, merupakan penjabaran kodrat zaman, dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran KAD, sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan. Ke-1, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan menjadi teladan, penyemangat dan pendorong untuk peserta didik. Kedua, menciptakan pembelajaran sesuai pemikiran KAD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Solusi. Ke-1, menguasai keterampilan abad 21, memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran, dan memahami karakter peserta didik serta bermain sambil belajar, karena bermain merupakan kodrat anak. Kedua, mengikuti berbagai pelatihan seminar workshop baik yang ada pada platform Merdeka Mengajar atau lembaga pendidikan lainnya yang berorientasi untuk pengembangan kompetensi guru. Terima kasih.